Perkenalkan, namaku Naila Sashikirana Putri Kamal. Aku dari Universitas Pembangunan Jaya, Prodi Akuntansi. Nah, kali ini aku akan menjelaskan dari buku praktik audit, yaitu yang berada di modul 8. Jadi yang pertama, di buku satu itu kan ada ICQ. Nah, kita lihat dulu nih, kita jumlah dulu dari jumlah jawaban iya, tidak, dan tidak relevannya. Lalu setelah saya hitung, jumlah jawaban iyanya itu 19, tidaknya itu 1, dan tidak relevannya itu 16, sehingga jumlah keseluruhan jawaban yaitu ada 36. Lalu ada kelemahan lain yang tidak tercantum dalam pernyataan di atas, yaitu yang pertama ada penggunaan time clocks kurang diawasi, lalu ada pencatatan waktu kerja belum sepenuhnya terstruktur dengan baik, lalu ada dokumentasi prosedur SDM yang tidak terlihat lengkap, dan tidak adanya sistem perlindungan elektronik. Dan kesimpulan penilaiannya yaitu dinyatakan sedang karena jumlah jawaban iya sebanyak 53% dari seluruh total jawaban yang berjumlah 36, atau 19 jawaban iya dari total keseluruhan 36 jawaban. Sisanya merupakan satu jawaban tidak dan 16 jawaban tidak relevan. Lalu revisi kesimpulan penilaian, yaitu menurut hasil penemuan, masih terdapat beberapa kelemahan, terutama terkait dengan dokumentasi prosedur SDM hingga perlindungan data waktu kerja. Nah, perusahaan ini disarankan untuk melakukan peningkatan pengawasan terhadap time clocks, menyusun catatan waktu kerja, melengkapi dokumen, serta menerapkan sistem keamanan elektronik agar dapat melindungi data waktu kerja dari perubahan yang tidak sah. Kemudian di sini ada program audit, yaitu tujuannya untuk meyakinkan bahwa semua beban perusahaan telah dibukukan dengan lengkap dan tepat dalam visa batas. Kemudian yang kedua, beban yang dicatat merupakan beban perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta telah dihitung dengan tepat. Yang ketiga atau yang C, yaitu ketepatan dalam klasifikasi menurut kelompok atau jenis bebannya dan juga dalam hubungannya dengan usaha perusahaan. Lalu semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diberikan penjelasan yang memadai, serta hal yang sama di atas juga berlaku untuk tujuan memeriksa pendapatan lain-lain perusahaan. Lalu di sini ada informasi atau data dari saudari Olivia mengenai pajak penghasilan atau PPh 21 tahun 2018 dari setiap karyawan. Di sini contohnya yaitu ada karyawan bernama Diestri atau direktur perusahaan, itu masa kerjanya dari Januari sampai Desember dengan status kawin dan memiliki satu tanggungan. Penghasilan brutonya 180 juta serta THR-nya 15 juta dan PPh pasal 21-nya yaitu 14.167.750 rupiah. Lalu di sini ada total PP 21-nya yaitu 28.580.250. Ini menurut pencatatan PT Subus. Lalu pasal 21 yang telah disetor yaitu sebesar 19.877.000 rupiah dan yang belum disetor itu 8.703.250. Kemudian ada pencatatan PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain sebesar 19.877.000 rupiah. Nah, seharusnya pencatatan ini tuh masuk ke dalam akun beban gaji, bukan beban lain-lain. Karena PPh 21 itu merupakan pemotongan dari pajak gaji karyawan. Jadi masuknya ke akun beban gaji. Lalu di sini ada pencatatannya. Sini yang pertama, perusahaan salah catat PPh 21 ke dalam akun beban lain-lain yang seharusnya dimasukkan ke beban gaji. Jadi jurnalnya itu beban gaji pada beban lain-lain sebesar 19.877.000 rupiah. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan pemeriksaan terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan. Dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Harusnya pencatatan ini masuk ke dalam biaya jamuan dan representasi. Sehingga jurnal koreksinya itu
Ini yang nomor dua, perusahaan salah mencatat akun perjalanan dan akomodasi yang seharusnya dimasukkan ke akun representasi dan jamuan. Jadi jurnalnya itu jamuan dan representasi pada perjalanan dan akomodasi sebesar 60 juta. Selanjutnya yaitu ada pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis, dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan kantor. Nah, seharusnya transaksi ini tuh masuk ke dalam akun biaya jamuan dan representasi karena pembelian ini ditujukan untuk relasi bisnis atau di luar karyawan perusahaan atau operasional perusahaan. Jadi masuknya dan itu juga diberikan ke relasi bisnis. Jadi masuknya ke biaya jamuan dan representasi. Terkecuali memang telepon genggam ini dibeli untuk mendorong kegiatan operasional perusahaan, baru masuknya ke perlengkapan kantor. Jadi di sini ada jurnal koreksinya, yaitu perusahaan salah catat atas representasi ke dalam perlengkapan kantor. Jurnalnya yaitu jamuan dan representasi pada perlengkapan kantor sebesar 4.500.000. Kemudian yaitu ada penjualan kardus sebesar 20 juta yang dicatat ke dalam akun Bank Lopo dan representasi dan jamuan. Nah, seharusnya transaksi ini tuh masuk ke pendapatan lain-lain karena penjualan kardus ini termasuk pendapatan namun di luar kegiatan pokok operasional perusahaan. Jadi masuknya ke pendapatan lain-lain, bukan ke representasi dan jamuan sebesar 20 juta. Jadi jurnal koreksinya yaitu di sini ada perusahaan salah catat atas penerimaan dan penjualan kardus bekas. Jurnalnya jamuan dan representasi pada pendapatan lain-lain sebesar 20 juta. Lalu ada di sini berdasarkan pemeriksaan tanggal 5 Januari 2019 terdapat transaksi sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018. Nah, di sini jumlah transaksinya yaitu 100 juta, namun dicatatnya yaitu 10 juta. Nah, ini mungkin saja terjadi salah catat dan juga kita perlu melakukan koreksi pengakuan biaya. Jadi jurnalnya itu perusahaan belum mencatat beban kesejahteraan karyawan tahun 2018 yang pembayarannya telah dicatat di tahun 2019, yaitu jurnalnya kesejahteraan karyawan pada beban yang masih harus dibayar sebesar 100 juta. Kemudian, atas pemeriksaan beban jasa profesional, diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PP23 untuk jasa akuntan. Nah, tarif PP23 ini seperti yang kita ketahui bahwa tarif untuk seperti jasa sewa itu 2%, sedangkan untuk royalti, bunga, dan lainnya itu 15%. Nah, karena ini mencakup dengan jasa, jadi kita menggunakan tarif yang 2%, yaitu nilai nominalnya 20 juta dikali dengan 2%, sehingga hasilnya itu 400.000. Lalu di sini ada jurnalnya, yaitu perusahaan belum melakukan pembayaran atas PPA 23 jasa akuntan. Akunnya itu, atau jurnalnya, yaitu jasa profesional pada utang PPA 23 sebesar 400.000. Selanjutnya, ya ini ada jurnal koreksi. Jadi di sini ada gaji, itu dari jurnal koreksi yang tadi. Ini yang nomor satu, beban gaji 19.877 masuk sini ya. Di situ kesejahteraan karyawan yang tadi Bapak Wansen juga dimasukin atau diinput ke dalam jurnal koreksi ini. Setelah tadi semuanya diinput, lalu eh, tinggal di total. Oke, selanjutnya yaitu kan tadi ada total PPh menurut PT Subus yaitu sebesar 28.568.359. Nah, tapi ternyata PT Subus itu kelebihan atas perhitungan PPh tahun 2018 yang seharusnya 28.505.109 sehingga menimbulkan selisih antara hasil pemeriksaan dengan PPh yang disetor yaitu sejumlah 63.250. Kemudian jurnalnya yaitu di sini ada utang PPh 21 atas beban gaji sebesar 28.505.109. Kemudian di sini ada utang PPh Badan terdiri dari e-billing PPh 25 bulan Desember sebesar 45 juta dan SPT Badan tahun 2018 sebesar 580.627.892 rupiah.
Ini ada jurnal koreksinya, yaitu kelebihan pencatatan atas PPh 25. Yaitu jurnalnya utang PPh 25 pada beban pajak penghasilan, yaitu sejumlah 357 juta 438.908 rupiah. Yaitu cara perhitungannya dari eh, tadi data yang awal itu 983 sekian dikurang dengan 45 juta dikurang lagi dengan 580 juta sekian. Jadi hasilnya itu 357 juta 438.908 rupiah. Lalu selanjutnya dari data yang tadi setelah dikoreksi dan membuat jurnalnya kita masukkan ke dalam tabel. Lalu selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel atau schedule utang pajak. Yang pertama ada utang pajak PPh satu yaitu dari hasil pemeriksaan tadi. Yang ini 28.505 sekian. Kita masukkan ke dalam sini, lalu semuanya juga kita input. Lalu ini hasil selisihnya, itu 63.250. Ini juga hasil selisihnya. Ini no issue, jadi tinggal dipindahin aja. Dan ini hasil per audit 31 Desember 2018. Oke, yang selanjutnya kita itu harus menghitung PPh satu milik karyawan. Ini ada datanya dari tadi yang di awal yang sudah disebutkan. Contohnya di sini yang pertama ada Diestri atau Direktur PT Sugus. Itu yang masa kerjanya Januari sampai Desember dengan status kawin dan memiliki satu tanggungan. Lalu bruto per tahunnya itu 180 juta dan THR-nya 15 juta. Jadi total penghasilan brutonya yaitu 195 juta dari penghasilan bruto per tahun ditambah dengan THR. Kemudian beliau memiliki biaya jabatan 6 juta. Seharusnya dari bruto ini dikali 5%, tapi biaya jabatan itu maksimalnya kan 6 juta. Jadi kita catatnya 6 juta. Kemudian ada eh, iuran BPJS yaitu yang diambil dari halaman 208 sampai seterusnya di poin 12 yaitu ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Jadi diinput ke dalam eh, tabel ini. Kemudian ini adalah jumlah penghasilan neto, yaitu dari total penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dan juga dikurang dengan iuran. Jadi total netonya itu 181.875.000. Lalu PTKP-nya itu 63 juta karena beliau berstatus kawin dan memiliki satu tanggungan yang dimana setiap memiliki satu tanggungan atau kawin itu ditambah dengan jumlah 4.500.000. Lalu penghasilan kena pajaknya yaitu jadinya didapat dari jumlah penghasilan neto dikurang dengan PTKP dan hasilnya 118 juta 875.000 rupiah. Lalu ini jumlah PPh 21-nya hal yang sama juga diberlakukan kepada nama-nama karyawan yang lain, cara perhitungannya sama. Setelah di total, kemudian di sini ada jumlah PPh satu yang seharusnya yaitu 19.940.250 rupiah, namun yang disetor oleh PT Sugus yaitu 19.877.000 rupiah. Sehingga di sini ada PPh terutangnya yaitu 63.250 rupiah. Nah, ini ada kemudian ada perhitungan PPh 21-nya, yaitu tanggal setornya itu bisa dilihat dari bukti penerimaan negara penerimaan pajak di halaman 186 sampai 196. Kemudian jumlahnya itu juga bisa dilihat dari halaman tersebut dan tanggal lapornya itu bisa dilihat dari halaman 197 sampai seterusnya. Lalu di sini ada totalnya setelah dihitung yaitu 19.877.000 rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan modul 9. Jadi di halaman pertama yaitu halaman 132 yaitu berisi tentang daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi tahun 2018. Nah, jurnal ini tuh merupakan perkumpulan dari jurnal
koreksi dan reklasifikasi dari modul 1 sampai dengan modul 8. Ini contohnya itu bisa kita lihat tadi kan modul 8 itu kita membahas tentang tentang beban gaji dan beban lain-lainnya. Terus ada jamuan dan representasi, perjalanan dinas dan akomodasi. Kemudian ini ada perlengkapan kantor yang tadi, lalu pendapatan lain-lain, kesejahteraan karyawan yang Bapak Wansen, dan seterusnya. Jadi, lalu kemudian dari modul 1 sampai dengan modul 8 itu jurnal koreksinya digabung dan kita hitung jumlah atau totalnya. Jadi totalnya itu sebesar 1.295.966.27 rupiah. Kemudian di halaman selanjutnya yaitu ada schedule prosedur penelaahan analisis neraca. Jadi di sini kita membandingkan dari per audit tahun 2017 dengan 2018, lalu kita menentukan apakah terjadi kenaikan atau penurunan di jumlah rupiah atau persenannya. Contohnya ini ada dengan akun kas dan setara kas, yaitu pada per audit 2017, yaitu memiliki jumlah 67.695.350. Sedangkan di tahun 2018, yaitu hanya sejumlah 47.490.324. Yang artinya bahwa kas dan setara kas ini mengalami penurunan sebesar 20.205.26 atau sebesar 29 atau 30%. Kemudian di investasi jangka pendek, yaitu pada tahun 2017 memiliki jumlah 1.200.000.000, sedangkan di audit 2018 yaitu jumlahnya lebih besar, yaitu 1,7 miliar. Yang artinya bahwa akun ini tuh mengalami kenaikan sejumlah 500 juta sekian atau 43%. Kemudian terus di akhir setelah semuanya dihitung dan dilihat kenaikan atau penurunannya dan juga jumlah persenannya, di sini ada total aset, yaitu pada tahun 2017 total asetnya itu sebesar 15 miliar sekian, dan pada tahun 2018 per auditnya itu total asetnya sebesar 22 miliar sekian. Yang artinya asetnya ini mengalami kenaikan sebesar 6 miliar 950 juta 831.286 atau naik sekitar 43,45%. Selanjutnya, di sini juga ada analisis neraca itu tapi terkait dengan liabilitas dan ekuitas. Ini caranya sama kayak tadi. Contohnya di sini kita lihat utang usahanya di tahun 2017, PT Segus itu memiliki utang usaha sebesar 1 miliar sekian, dan 2018 itu 1,2 miliar, yang artinya bahwa utang usahanya ini mengalami kenaikan sebesar 200 juta sekian atau sebesar 19%. Kemudian utang lain-lain pada tahun 2017 yaitu sebesar 29 miliar, 29 juta, dan per audit 2018-nya itu 191 juta atau mengalami kenaikan sebesar 162 juta atau sebesar 555%. Kemudian dihitung lagi caranya seperti tadi. Lalu kita total atau jumlah kewajiban dan ekuitasnya. Totalnya itu pada tahun 2017 yaitu 15 miliar sekian dan pada tahun 2018 22 miliar sekian. Ini hasilnya itu sama kayak ini jumlah asetnya. Jadi eh, liabilitas dan ekuitas pada tahun ini tuh mengalami kenaikan sebesar 6 miliar 950 juta sekian atau 43%. Selanjutnya itu juga ini ada perhitungan penjualan, beban, dan laba di
sama kayak tadi, itu bandingin antara 2017 dan 2018. Di sini ada penjualan neto pada tahun 2017 yaitu sejumlah 30 miliar. Dan pada tahun 2018 yaitu 42 miliar yang artinya bahwa penjualannya ini naik sebesar 11 miliar sekian atau 39%. Kemudian beban pokoknya ini pada tahun 2017 yaitu 24 miliar dan pada tahun 2018 yaitu 33 miliar yang artinya mengalami kenaikan sebesar 8 miliar atau 33%. Kemudian selanjutnya yaitu ada di sini perhitungan tentang penjualan, beban, laba, pendapatan bunga dan lain-lainnya. Ini caranya sama kayak tadi yaitu kita membandingkan antara naik dan turun di dalam jumlah rupiah dan persennya. Jadi yang pertama yaitu ada tentang penjualan netonya pada tahun 2017 yaitu sekitar 30 miliar dan pada tahun 2018 yaitu sekitar 42 miliar. Atau artinya mengalami kenaikan sebesar 11 miliar sekian atau 39%. Kemudian di sini ada laba brutonya, yaitu pada tahun 2017 sebesar 5,7 miliar dan pada tahun 2018 sebesar 9,3 miliar, yang artinya pada tahun 2018 ini mengalami kenaikan sebesar 3,6 miliar atau 63%. Kemudian setelah dihitung seluruhnya, kita hitung laba netonya di akhir pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,4 miliar, kemudian pada tahun 2018 yaitu 3,4 miliar yang artinya mengalami kenaikan sebesar 1,9 miliar atau 137%. Di halaman selanjutnya yaitu ada representation letter. Jadi di sini ada titik-titik yang harus kita isi. Di sini halnya itu tentang pernyataan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember karena kita diminta untuk audit eh, tahun 2017 dan 18, jadi diisinya tahun 2017 dan 2018. Itu kita diminta auditnya itu 2018. Terus ini kita isi lagi sama tahun auditnya. Nah, kemudian di sini di bagian aset yaitu ada buat ngisi tahun auditnya juga. Itu yang menjelaskan bahwa semua piutang pertanggal 31 Desember 2017 dan 2018 telah dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana mestinya dan merupakan tagihan-tagihan yang sah terhadap debitur-debitur yang bersangkutan yang belum diterima pembayarannya pada tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Kemudian di bagian aset tetap atau poin D, yaitu ada lagi untuk mengisi tanggal audit dan perbandingannya. Itu kita isi dengan 2017 dan 2018. Kemudian di bawah sini itu di halaman 140 yaitu ada tanda tangan Direktur Utama dari PT Subus atau Ibu Diestri. Terus kalau menurut buku selanjutnya itu kita menghitung neraca di tahun 2018. Jadi ya, pada tahun 2018 itu ada total kas dan setara kasnya pada tahun 2018 yaitu sebesar 47.490 dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 67 juta. Lalu kemudian eh, data yang dari analisis analitis neraca yang tadi itu dipindahkan ke sini semuanya, lalu menemukan bahwa jumlah aset lancarnya itu pada tahun 2018 16 miliar 645 juta sekian. Kemudian ini dipindahkan semua angkanya dari analitis neraca yang tadi. Selanjutnya itu ada laporan laba rugi untuk tahun berakhir di 2018 dan 2017. Yang pertama itu ada pendapatan usaha, jumlah netonya. Jadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 42 miliar. Data pada tahun 2018 ini kita dapatkan dari analitis laba rugi yang tadi nih.
Kemudian pada tahun 2017 juga kita mendapatkan datanya dari analitis laba rugi yang tadi. Jadi keseluruhan data yang per audit ini dipindahkan ke dalam laporan laba rugi. Lalu laba netonya yaitu totalnya 3.455 juta sekian. Ini pada tahun 2018 dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 1.996. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Jadi pada saldo 31 Desember 2016 yaitu modal sahamnya sebesar 2,2 miliar, saldo labanya itu 1,7 miliar dan jumlahnya sebesar 3,9 miliar. Lalu laba netonya itu sebesar 1,4 miliar. Dan saldo pada tahun 2017 itu modal sahamnya masih sama 2,2 miliar, tapi saldo labanya itu naik menjadi 3,2 miliar sehingga jumlahnya menjadi 5,4 miliar. Laba netonya itu juga naik menjadi 3,4 miliar. Lalu pada tahun 2018 modal sahamnya itu masih sama 2,2 miliar, terus mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, saldo labanya itu menjadi 6,6 miliar sehingga jumlahnya menjadi 8,8 miliar. Yaitu ada laporan arus kas PT Sugus untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Jadi, di sini ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu ada penerimaan dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, dan lain-lain. Lalu ada total arus kas neto yang diperoleh. Jadi ada penerimaan kas dari pelanggan pada tahun 2018 yaitu sebesar 42 miliar, lalu ada pembayaran kepada pemasok dan karyawan yaitu sebesar 33 miliar dan 4 miliar sekian. Lalu mendapatkan netonya itu sebesar 4,8 miliar, yaitu yang didapatkan dari penerimaan kas dikurang dengan pembayaran kepada pemasok ke karyawan dan juga lainnya. Lalu yang di 2017 itu sama dari penerimaan kas dikurang dengan pembayaran ke pemasok dan ke karyawan dan lainnya. Lalu arus kas dari aktivitas investasi itu ada pembayaran untuk pembelian aset tetap dan ini pada tahun 2018 dan juga pada tahun 2017. Itu tinggal di total aja karena no issue. Lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Itu ada Yaitu ada pinjaman bank sebesar 10 miliar pada tahun 2018 dan juga 8 miliar pada tahun 2017. Kemudian ada arus kas neto yang digunakan atau diperoleh untuk aktivitas pendanaan, yaitu caranya adalah dari pinjaman bank ditambah dengan sewa pembiayaan lalu dikurang dengan penerimaan dari penerbitan saham. Lalu di tahun 2017 itu cara perhitungannya sama, sehingga arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2018 yaitu sebesar 983 juta dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 2 miliar. Lalu ada penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas yaitu caranya dari arus kas aktivitas operasi ditambah dengan arus kas dari aktivitas investasi, lalu juga ditambah dengan arus kas dari aktivitas pendanaan. Sehingga ketemu hasilnya bahwa tahun 2018 itu eh, mengalami penurunan sebesar 219 juta, tapi pada tahun 2017 itu sebesar 10 miliar. Lalu ada kas dan setara kas awal tahun 2018 yaitu sebesar 67.695.350, sedangkan di akhir tahun itu sebesar 38.091.400 rupiah. Kemudian kalau kita lihat di buku itu dari halaman 146 itu ada catatan atas laporan keuangan PT Sugus tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Lalu pada halaman 150 yaitu ada tentang informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Jadi yang pertama itu ada kas dan setara kas, yaitu pada tahun 2018 terdapat 3 juta, lalu pada 2017 yaitu 8 juta.
lalu kas kecilnya 1,6 juta, dan 2017-nya itu 2 juta. Jadi sehingga jumlahnya pada tahun 2018 yaitu 36.134.50, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 60.695.350. Lalu ada aset lancar yang dibatasi penggunaannya, itu dari PT Bank CAB Jakarta pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,4 miliar, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 1 miliar. Lalu ada investasi pada saham, yang pertama itu ada PT Gudang Jakarta, yang kedua itu ada PT Garam. Nah, pada tahun 2018 dan 2017 yaitu PT Gudang Jakarta tidak eh, itu tidak memiliki investasi pada saham kita. Lalu PT Garam itu memiliki sebesar 105 juta. Kemudian ada piutang usaha pada tahun 2018 yaitu sebesar 12 miliar sekian, dan 2017 yaitu 8 miliar sekian. Kemudian persediaan pada tahun 2018 jumlahnya itu 2,7 miliar, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,8 miliar. Lalu ada investasi pada entitas asosiasi. Ini yang pertama itu ada PT PU, yaitu sebesar 20 juta pada tahun 2018. Lalu PT Piglet sebesar 16 juta. Jadi pada tahun 2018 yaitu sebesar jumlahnya 36 juta. Pada tahun 2017 itu PT PU dan PT Piglet itu saldonya tidak ada. Lalu ada aset tetap, kemudian ada utang usaha. Jadi ini ada utang usaha pada pihak ketiga pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,2 miliar, lalu pada 2017 yaitu sebesar 1,6 miliar. Kemudian di sini ada perpajakan, yaitu utang pajaknya yang pertama itu ada PP pasal 21, yaitu pada 2018 sebesar 19.884.109 ribu rupiah. Lalu pada PPh pasal 23 yaitu sebesar 3 juta sekian, PPh pasal 25 yaitu 1 miliar sekian, sehingga lalu ada juga pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 40 juta 800 sekian, sehingga jumlahnya pada tahun 2018 yaitu 1.633.672.575 rupiah. Kemudian ini ada perhitungan tentang pajak penghasilan. Lalu ada ini ya beban pajak penghasilannya. Nah, kemudian yang ke-10 yaitu ada utang bank. Jadi pada tahun 2018 utang bank jangka pendek di PT Bank CAB yaitu ada 1,2 miliar pada tahun 2018, lalu pada tahun 2017 yaitu ada 833 juta sekian. Lalu utang bank jangka panjangnya yaitu ada 10 miliar, itu ada 10,1 miliar pada tahun 2018, dan 8 miliar 235 juta sekian pada tahun 2017, sehingga jumlah akhirnya yaitu pada tahun 2018 sekitar 11 miliar 400 juta sekian, dan pada tahun 2017 yaitu 9 miliar 68 ribu, sehingga jumlah akhirnya yaitu 11,4 miliar pada tahun 2018, dan 2017 yaitu sekitar 9 miliar sekian. Terus ini ada pernyataan yaitu beban bunga yang dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 2 miliar 101 juta 607.450 rupiah dan 1 miliar 886 juta 400.000 rupiah. Lalu modal saham ini ada dari PT SWAT yaitu jumlah sahamnya sebesar 500 lembar, persentase kepemilikannya 500. Lalu di sini ada modal saham. Yang pertama ada dari PT SWAT yaitu sebanyak 500 lembar, dan persentase kepemilikannya 50%. Jadi nilai nominalnya itu
Rp1.110.000.000. Lalu ada dari PT TEP yaitu 450 lembar dengan persentase kepemilikan 45% dan nilai nominalnya 999 juta. Lalu ada dari Ibu Melinda sebanyak 50 lembar dengan persentase kepemilikan 5% dan nilai nominalnya 111 juta. Sehingga jumlahnya itu 1000 lembar saham, persentase kepemilikannya menjadi 100% dan dengan nilai nominal 2.220.000.000 rupiah. Kemudian ini ada bagian beban pokok. Lalu ada beban usaha ini dari yang telah tadi kita kerjakan di modul 8. Yang pertama itu contohnya ada beban gaji, yaitu pada tahun 2018 sebesar 1 miliar sekian, dan pada tahun 2017 itu sebesar 990 juta sekian. Nah, ini dari yang modul 8 tadi, yang bagian neraca kita pindahkan ke sini semuanya. Lalu dengan jumlah akhirnya pada tahun 2018 yaitu 2.303.000.000 sekian dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,8 miliar. Selanjutnya yaitu ada tentang laporan auditor. Jadi di sini paragraf pertama yaitu diisi dengan PT Sugus dan tanggal pemeriksaannya dan tahun pemeriksaannya yaitu pada tahun 2017 dan 2018. Ini pernyataan yang menyebutkan bahwa kami telah mengaudit neraca atau laporan posisi keuangan milik PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018. Kemudian ini juga sama diisi dari laporan posisi keuangan PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018. Lalu ini yang juga ada manajemen letter, yaitu yang menjelaskan bahwa surat ini ditujukan kepada Dewan Komisaris Direksi PT Sugus. Ini ada alamatnya yaitu di Jalan Danau nomor 89 Bekasi, Jawa Barat. Ini pernyataan dari KAP Krisanti dan rekan itu bahwa kami telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT Sugus untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan telah mengeluarkan laporan pemeriksaan tertanggal 12 Maret 2019. Lalu di halaman selanjutnya itu hanya tentang pernyataan-pernyataan sambungan dari manajemen letteran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.